Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali harus kita percaya dan harus kita harapkan. Amin. Jangan sampai saudara ikutan dengan orang yang tidak percaya, ya. Jadi kita orang percaya harus kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Harus kita menyadari sepertinya tidak ada waktu lagi. Ini hari-hari yang terakhir. Bukan kita ditakut-takutin, tetapi itulah nats daripada firman Tuhan bahwa berjaga-jagalah, siap sedia, karena kamu tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya, ada kedatangan Tuhan secara pribadi. Itulah kalau kita mati, meninggal, lalu dikubur, itu secara pribadi. Tetapi yang kita harapkan kedatangan Yesus secara global. Dia datang melalui awan-awan, dan kita semua yang sudah siap sedia, yang menantikan mengharapkan kedatangannya, kita akan dikumpulkan bersama-sama. Ketika bunyi nafiri ditiup oleh malaikat, maka dari empat penjuru bumi semua manusia berkumpul yang sudah siap sedia akan terangkat dalam kemuliaan Allah, akan bersorak, yaitu dan masuk, yaitu menyongsong kedatangan Tuhan di angkasa, lalu masuk Firdaus, kerajaan 1000 tahun di bumi ini. 1000 tahun lamanya nanti memerintah Yesus di bumi ini. Itulah tadi yang kita baca, bahwa nanti di Firdaus, dalam pemerintahan Tuhan kerajaan 1000 tahun, ada nanti, ya, bukan seperti sungai Sia ini, saudara. Tidak ada lagi seperti itu. Ya, sungai dikatakan tadi sungai air kehidupan yang mengalir bagaikan kristal. Ya, itu nanti yang bisa ya kita nikmati bersama, dan ada pohon kehidupan ya sampai dia berbuah 12 kali sebulan. Itu yang menjadi kebutuhan kita. Tidak perlu lagi kita susah-susah, tidak perlu lagi kita yaitu buka usaha segala macam pening dan cari ini dan itu. Tidak. Kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sumber kehidupan kita. Itu makanya orang yang mengerti akan hal ini tidak pernah tinggalkan Tuhan. Ya, bagaimanapun masalah persoalan, ya situasi keadaan, tidak pernah tinggalkan Tuhan, karena dia sungguh menantikan dan merindukan untuk masuk Firdaus, kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita dipelihara oleh Tuhan, kita digembalakan oleh Tuhan. Tak ada lagi pendeta Daniel, tak ada lagi pendeta si Polan, si Oco, si Buyung, tak ada pendeta itu lagi. Yesus sendiri yang menjadi gembala agung bagi kita. Nah, tetapi jangan kita mengabaikan, selama Yesus masih belum datang, maka itulah diutus para hamba-hamba Tuhan dan diutus para gembala, ya, untuk yaitu menyampaikan firman penggembalaan bagi kita. Ya. Jadi harus kita ketahui bahwa kehadiran seorang gembala, ya, harus sadar diri seperti kami, itu memberikan makan. Nah, banyak pendeta hamba Tuhan tidak sadar akan hal ini. Kalau kita sudah dikaruniakan menjadi seorang gembala, masih pendetanya raurang keliling dan titipkan sama yaitu pesuruhnya atau pengerjanya, nanti kamu bawa firman hari Minggu, ya. Itu tidak tahu saya gereja-gereja yang lain. Ada itu antri mereka di mimbar. Jadi mungkin saudara bertanya, mengapa pada Daniel itu dia terus di mimbar? Kenapa enggak sesekali kasih ibu gembala atau kasih ya semi ini udah bisa? Ya mungkin tidak boleh. Karena ya kami dipercayakan untuk menjadi gembala, memberikan makan. Ya. Jadi kalau tidak sadar diri seorang pendeta, berarti kasih sembarangan aja sama orang untuk menyampaikan firman Tuhan. Harus kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah Injil Yohanes pasal 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu.
sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meteranya. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat, kita ini terdiri, sering saya sampaikan bahwa manusia kita ini terdiri dua bagian. Ya, itu ada tubuh yang rohani, ada tubuh yang jasmani. Jadi saudara harus sadar akan hal ini. Di mana lebih saya memberikan makan, apakah hanya tubuh jasmani? Coba kalau makan tubuh jasmani itu sampai ke lambung. Setelah diproses ampasnya dibuang kemana? Ke jamban. Habis, selesai. Tapi coba kalau tubuh rohani itu makanannya adalah firman Tuhan, sampai ke hati. Bisa kita jatuh air mata, menyadarkan kesalahan dosa-dosa kita, minta ampun kepada Tuhan, sampai kita merasa hati kita lega, sudah diampuni Tuhan. Maka itu yang memberikan kita bertahan, tidak pernah tinggalkan Tuhan, sampai kita beroleh hidup yang kekal, sampai masuk Firdaus, menikmati sungai air kehidupan dan buah pohon kehidupan yang 12 kali sebulan berbuah. Haleluya. Tapi hati-hati, ada tandingannya, ya. Jadi itu sebabnya kalau kita sudah belajar dan memahami lebih dalam firman Tuhan, berarti kita berhati-hati. Ada tandingannya, ya, daripada yaitu yang menyerupai seperti Firdaus, dan kita dengar tadi bahwa sungai air kehidupan ini mengalir dari mana? Takhta Allah dan takhta anak domba. Ada juga yang menyerupai hal ini, mengalir juga air sungai dari takhtanya. Itu makanya hati-hati, ya gereja saudaraku, jangan sembarangan. Ya, saudara bilang, samanya gereja di sini aku, gereja di situ sama. Tapi kalau kita mengerti akan hal ini tentang firman Tuhan lebih dalam, Roh Kudus menolong kita, maka kita tahu persis bagaimana gereja yang menyerupai, yang menyamar seperti malaikat terang.